in everything we do. Yes, Lord, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal, Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart.
And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan, saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini di Rock Center tersedia paket-paket sembako. Paket-paket sembako ini akan diberikan kepada keluarga rohani kita yang terdampak
COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paket-paket sembako ini ada berkat dari partisipasi Bapak Ibu melalui QR Code Peduli Keluarga Rohani yang selalu tampil di layar TV kita selama ibadah online. Jadi selamat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Rock Balikpapan yang sudah berpartisipasi dalam Peduli Keluarga Rohani. Dan saya ingin melaporkan bahwa mereka yang mendapatkan paket sembako ini sangat tertolong, sangat diberkati dengan paket-paket sembako ini. Jadi Bapak Ibu tetap dengan semangat yang luar biasa dari Tuhan, kita tetap memberi, berpartisipasi dalam Peduli Keluarga Rohani. Yes, KM lagi. Yes, KM lagi. Yes, kita ber-KM lagi. Yes, KM lagi. Yes, KM lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji syukur di dalam Tuhan bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat, diberkati Tuhan, bersukacita, menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam masa pandemi ini. Jangan surut, jangan takut, jangan gentar, Tuhan beserta kita. Oke, kami juga bersyukur bahwa teman-teman kami, kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan kami boleh merasakan manfaat apa yang sudah diajarkan di dalam KM. Bertahun-tahun kita diajari KM, dan akhirnya sekarang kita boleh menuai hasil daripada KM. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita tidak mengetahui keadaan saudara-saudara seiman kita sekarang, di mana mereka, dalam kondisi apa mereka, kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengandalkan CGKM, KM dari setiap kita semua, tiap daerah kita semua. Dan melalui KM, sekarang kita boleh mengerti, mengetahui kondisi anggota jemaat GBI Rock Balikpapan. Rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang begitu kuat, sehingga kita bisa tahu, meskipun tidak 100% tahu, tapi cukup membantu dengan adanya KM. Bahkan kita banyak mendengar kesaksian akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Kami bisa cepat tahu dan kami bisa cepat membantu dalam, pertama-tama dalam hal doa, dan yang kedua kita bisa membantu dalam keadaan memberikan informasi, obat-obat, kita bisa tolong, kita bisa bantu untuk mereka. Betapa dahsyatnya KM, betapa bergunanya KM sekarang ini. Dan mulai minggu depan kita akan mulai ibadah KM lagi. Jadi usahakan Anda jangan malas, usahakan Anda giat terus bersosialisasi dengan medsos KM kita, dan kita akan saling mendoakan dan saling menolong. Oke saudara, kiranya kita semangat di dalam KM. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes, KM lagi. Kita akan segera memulai KM kita di tahun 2021. Diawali dengan KM Gathering, KM gabungan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 7 malam.
Oke, dapatkan link Zoom-nya ke gembala-gembala KM. Jadi Bapak Ibu, hari Senin saya akan bagikan link KM kepada gembala-gembala KM. Selamat ber-KM, maju terus, semangat ber-KM. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari miliki sikap hati yang respect kepada Tuhan, karena Dia hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Kita sedang beribadah Bapak Ibu. Jadi ayo, ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan hati yang tertuju kepada Sang Raja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. You never leaves me. Kau alami Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Yes, you, Lord. Thank you, Tuhan. Terima kasih, Yesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me.
All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sekarang. Baiklah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami sangat menanti-nantikan Engkau. Firman-Mu kami sukai. Dan kami mau tunduk atas firman-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Dan kami percaya kepadamu, percaya pada perkataan-Mu. Dan dengan demikian kami tahu bahwa kehidupan kami akan menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah Engkau tentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan berbicara buat kami buka hati yang luas, mengizinkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, amin. Judul dari pelajaran kita pada saat ini adalah, terserah Bapak Ibu melihatnya ya, courage atau discourage ya. Courage adalah ketegaran hati ya, kekuatan hati, courage, ketabahan. Wah, ya. Tabah, tegar, hati yang kuat, itu courage ya. Discourage ya sebaliknya ya. Yaitu tawar hati, ciut ya, tidak bernyali ya, tidak kuat, tidak tegar ya, dis. Tidak kuat, tidak tegar, tidak tabah. Nah, itu dia. Nah, ini adalah judul dari apa yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Dan ketika saya sedang mempersiapkan kebenaran ini, minggu ini kami para pemimpin Rock Ministry seluruh dunia, dalam dan luar negeri, mengadakan 2 hari Rock Leaders Summit. Dan salah satu penatua harian kita, Bapak Pendeta Frankie, mengatakan pesan ini. Dia bilang, jangan lempar handuk. Ya, sudah mengerti maksudnya ya? Lempar handuk artinya apa? Menyerah. Nah, itu dia. Dan saya merasa mendapatkan konfirmasi untuk kita belajar sama-sama, karena saya mau mendorong kepada seluruh keluarga rohaniku untuk tetap tabah, tetap tegar, ya, tetap kuat, tidak menyerah di masa-masa seperti ini. Termasuk tentunya di dalamnya adalah saudara menjaga api saudara, saudara menjaga semangat saudara, jangan menjadi jenuh ya. Karena discourage salah satu manifestasinya adalah apa? Jenuh gitu ya. Dan saya mau supaya firman ini berbicara kepada hidup saudara, supaya dalam iman dan kerohanian saudara, hari-hari ini tidak menjadi tawar ya, tidak menjadi jenuh gitu ya. Apalagi ibadah kita sifatnya online Bapak Ibu ya. Dan kita beronline ini sudah mau 1 tahun, bulan depan 1 tahun ya. Karena bulan Maret tahun lalu kita mulai online service seperti ini. Nah, saya rindu menjelang 1 tahun kita beribadah secara online, Anda tetap mendapatkan energi dari firman Tuhan untuk tetap teguh, kuat, bahkan menyala-nyala, tetap antusias dan tidak menjadi jenuh, ya. Tetap menghormati Tuhan dalam ibadah model online begini, karena ibadah online begini sesungguhnya menguji integritas saudara. Kalau ibadah di onsite di gereja, seperti saya pernah bilang, saudara agak sungkan keluar masuk gedung gereja sementara khotbah, sementara firman Tuhan. Karena kalau pendetanya galak bisa ditegur saudara dikasih Tuhan ya. Tapi bukan sekedar pendeta galak ya sebenarnya, tapi kesadaran kita akan menghormati Tuhan. Tapi memang ada yang tegur. Kadang-kadang pintu dikunci gitu ya. Nah, itu kalau di gedung gereja. Tapi kalau di online begini, cuman saudara dan Tuhan. Jadi benar-benar teruji. Dan saya sendiri tentunya jadi bebas untuk menilai saudara atau tidak. Karena saya bahkan tidak tahu apa yang Anda lakukan sementara firman Tuhan disampaikan. Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara menghormati Tuhan, dia ada di situ ya. Respeklah sama Tuhan. Jadi hati-hati untuk kita tidak menjadi tawar hati dan jenuh ya. Lebih dari itu, Pak Frankie sudah bilang jangan lempar handuk dalam iman. Jangan menyerah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetap tabah dan tetap kuat. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara semua, untuk membaca kitab Mazmur
satu pasal. Oh ya. Kenapa? Rasanya kalau saya potong-potong, rugi sekali untuk tidak dibaca. Padahal ini Mazmur dimention, dikutip oleh Tuhan Yesus dan oleh Yeremia. Ini Mazmur yang luar biasa, sebuah doa yang jujur di hadapan Tuhan. Nanti saudara akan tahu seberapa jujur pemazmur dalam doanya di Mazmur 31 ini. Nah, saya rindu kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, nggak usah terburu-buru. Saya ingat dulu di gereja lama saya, setiap kali ibadah ada sesi namanya bermazmur. Wah, waktu sesi bermazmur, kita baca mazmur. Nah, sekarang kita bermazmur, sekaligus menjadi nats untuk pembahasan kita pada saat ini. Ya. Mazmur 31, saya ayat 1, ayat ganjil. Bapak Ibu yang akan dibantu oleh adik-adik saya di sini, ada Richard dan ada Dio. Saudara bersama-sama dengan mereka yang warna biru, ya, yang genap. Saya mulai ya. Mazmur 31 ayat 1. Judulnya adalah, baca sama-sama, 2, 3. Aman dalam tangan Tuhan. Oke? Aman dalam tangan Tuhan. Ayat 1 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2, saudara silakan. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mari semua baca saudara, jangan diam. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ayat 5, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala, yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. 12. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Kau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap
persenggolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah aku Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, courage, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur yang indah, ya. Luar biasa. Di dalam Mazmur ini ada doa terhadap musuh, terhadap penyakit, terhadap orang-orang yang meninggalkan pemazmur. Karena 3 hal ini, karena musuh, karena penyakit, karena orang-orang yang melupakan atau meninggalkan pemazmur, maka dia menaikkan doa ini. Ya, memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa ini begitu jujur. Sampai Anda lihat sendiri di dalam ayat-ayat tadi, dia menyampaikan perasaan dia, ya. Bagaimana dia merasa sengsara, tidak diperhatikan, ya. Dia berpikir bahwa dia merasa sesak dan sakit hati. Ya, dia ngomong apa adanya tentang keadaan dia yang sesungguhnya. Ada sedikit paradoks. Di satu sisi dia meminta pertolongan Tuhan, dia percaya Tuhan melindungi, dia percaya Tuhan memelihara. Tapi satu sisi dia sedang menyatakan dengan jujur perasaan dia saat-saat pemazmur ini menyampaikan mazmur ini. Dia tidak menyembunyikan perasaan dia. Dan ketika kita sama-sama belajar sekarang, courage or discourage, sebaiknya kita jujur dengan perasaan kita, dengan diri kita, dengan kondisi kita, dengan situasi kita hari-hari ini. Apakah kita tetap menguatkan hati, atau sejujurnya hari-hari ini justru kita sedang discourage, ya, sedang patah semangat, sedang tawar hati, sedang kecewa, ya, sedang lebih serius, sedang benci, sedang jengkel, ya, apalagi mungkin kita merasa kita jenuh, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, jenuh terhadap apa? Terhadap janji Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan. Katanya Tuhan menolong, kenapa saya sakit? Katanya Tuhan menolong, kenapa bisnis saya megap-megap, ya? Kalau tidak megap-megap malah drop, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa saya di PHK? Kenapa ada aja pergumulan yang selalu saya hadapi? Tawar hati terhadap janji Tuhan. Tawar hati terhadap kebaikan Tuhan. Saking tawar hatinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika beribadah online begini kita aras-arasan, ya. Kita ogah-ogahan, ya. Kita kehilangan respek kepada firman Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang tawar hati terhadap janji Tuhan. Pemazmur yang sudah kita baca tadi, jujur dengan perasaannya. Anda baca sendiri tadi, betapa dia sampaikan semua keluh kesah dia. Dia sampaikan bahwa dia sedang sakit. Ya, dia sesak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kejujuran ini penting. Tapi saya bilang buat Bapak Ibu, kejujuran ini penting untuk disampaikan kepada Tuhan. Seperti pemazmur barusan, ya. Kita tidak perlu mengumbar perasaan kita, kejengkelan kita, kemarahan kita kepada siapapun. Orang-orang yang kita mau sampaikan. Saya setuju, kalau ada masalah tidak boleh disimpan sendiri. Saudara harus pilih 1-2 orang yang Anda percaya, tapi bukan kepada banyak orang. Apalagi di sosmed. Menyampaikan, mengumbar emosi di Facebook, mengumbar emosi di Twitter, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di WA atau apapun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, stop. Bukan ini maksudnya. Kalau Anda mau jujur dengan perasaan Anda, jujurlah di kaki Tuhan. Berkeluh kesahlah di hadapan Tuhan, seperti pemazmur. Anda sedang mau sehat secara mental, secara psikologi saudara, ya. Tapi dengan Anda jujur, bukan berarti Anda kehilangan iman. Artinya begini, kalau Anda memang sedang kecewa, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kecewa sama orang ini, Tuhan aku tawar hati
terhadap firman-Mu Tuhan. Tapi kepadamu aku percaya. Sadap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Persis Mazmur 31 yang kita sudah baca semuanya tadi. Ya. Jadi bagaimana kondisi kita sejujurnya saat ini? Kita sedang courage, sedang tegar, tabah menghadapi bertubi-tubi ya pergumulan hari-hari ini, atau kita discourage, kita sedang tawar hati, kita sedang ciut, kita sedang malas, Bapak Ibu kasih Tuhan, jenuh. Nah, saya berdoa firman saat ini berbicara keras kepada kehidupan kita. Discourage or courage. Tabah atau tawar hati. Ya. Nah, bagaimana untuk kita tetap bisa menguatkan hati kita? Sederhana Bapak Ibu. Saya bikin grafiknya di situ. Courage atau discourage, untuk bisa tetap courage, keluarkan aja ya dis-nya ya. Dis-nya dihilangkan. Ya, seperti animasi yang saya buat ini. Dis-nya kita tendang ya. Tinggal apa? Tinggal courage ya. Tabah, kuat, teguh, tegar ya, seperti dikasih Tuhan. Jadi kita hilangkan dis-nya. Apa itu dis? D-I-S. Hilangkan D. Despair. Apa despair? To lose all hope or confidence. Itulah despair. Orang yang kecewa, yang kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan diri ya. Seperti pengakuan pemazmur tadi ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Itu despair. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Waduh. Dia sendiri bisa identifikasi ya. Matanya ini jadi nggak baik karena sakit hati. Meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dalam tahun-tahun umurku, dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya puji Tuhan lah, ya pemazmur bisa mengidentifikasi kondisinya karena, saya harus bilang nih, karena kesalahannya sendiri, karena kebodohannya sendiri. Dia ngakuin kok. Hidupnya habis dalam duka, tahun-tahun murka, tahun-tahun umurnya dalam keluh kesah, kekuatannya merosot. Lihat itu betul ya. Tulang-tulang jadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Ya, kekejutan itu bahasa sekarang, oh gitu kah? Oh dia kah? Nah, dia jadi malu. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik ngomongi aku. Saya tambahin Bapak Ibu ya. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat menolak, mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Lihat kondisi despair dari pemazmur yang dia akui ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kita hilangkan despair. Hilangkan perasaan-perasaan yang membunuh seperti itu ya. Sakit hati ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kecewa. Dan salah satu tanda orang yang senang sakit hati dan kecewa dan merasa dikhianati dan tinggalkan adalah dia mudah ngomongin orang. Saya mau kasih tahu kepada para pemimpin Rock Balikpapan, seluruh keluarga besarku, jangan ngomongi orang. Jangan berasumsi tentang orang lain ya. Ade Armando atau Dennis Regar, saya lupa. Dennis Regar mungkin. Penggiat medsos yang cukup kritis dalam dunia politik Indonesia. Dia mengaku bersalah karena sempat tidak percaya salah seorang tokoh yang meninggal di penjara, tokoh agama yang kontroversi, yang meninggal di penjara. Waktu dia sakit, Dennis Regar ngaku salah karena dia omongi itu pura-pura sakit katanya. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan ternyata sakit beneran. Jadi Dennis Regar merasa bersalah. Ya, karena emang orang ini memang orang yang tidak bisa dipercaya, yang sakit ini orangnya memang kontroversi, makanya Dennis Regar punya alasan bahwa dia sedang drama katanya.
Saya tidak berani Bapak Ibu untuk menghakimi, menilai orang, apalagi soal sakit atau tidak sakit. Keadaan dia, kalau memang ternyata dia benar sakit, kita bersalah di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi saya mau ingatin Bapak Ibu, jangan ngomongi orang, ya, jangan berbisik-bisik terhadap orang lain. Berbisik-bisiknya tanda kutip, bisa juga di sosmed kalau dalam dunia hari ini. Bersihkan hati saudara, ya. Mungkin orang itu memang terkenal pembohong, bisa jadi. Tapi sepembohongnya orang, dia tetap manusia yang punya hati nurani. Berpikirlah benar, jangan label orang, ya. Orang bisa salah, tapi seumur hidupnya dia bisa berubah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi jangan label orang, ya. Jangan menjadi patah semangat, jangan menjadi putus asa terhadap pertumbuhan orang-orang. Jangan menjadi kecewa. Kalau kita sudah kecewa, wow, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita sudah merasa tawar hati, coba baca Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, kata kecil kekuatan itu koah. Kecillah tenagamu. Kecillah kekayaanmu. Kecillah produksimu. Lihat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tidak bisa memproduksi hal yang baik. Kita menjadi miskin dalam kebenaran. Kita tidak mempunyai tenaga apabila kita tawar hati. Koah bahasa Ibraninya. Bapak dikasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Saya berdoa, courage, kuatkan hati, tabah, tegar, jangan tawar hati, jangan jadi jenuh, ya, jangan ngomongnya orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bertumbuhlah di masa-masa ini, tahan diri lebih banyak, ya, lebih baik mendoakan orang lain. Ya, ngomongi di dalam doa, maksud saya, ya, boleh daripada ngomongi dan mematikan karakter orang. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan, bersihkan hati. Saya bersihkan hati daripada menilai orang, ya. Saya bersihkan hati untuk menganggap orang berbohong misalnya, karena memang dia mungkin pembohong. Tapi saya menahan diri saya. Jangan-jangan suatu saat dia sedang jujur, tapi kita menilai dia bohong. Kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan-jangan si pembohong ini sedang jujur, terus kita menilai dia bohong. Siapa yang bersalah di hadapan Tuhan? Kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Orang jujur dibilang bohong. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Kecillah tenagamu. Artinya apa sih? Kalau kita lihat ayat ini, orang yang tawar hati itu ya sakit-sakitan, kecil tenaga, kecil kekuatan, kecil kesehatan. Artinya apa? Sakit. Orang yang tawar hati memang bisa ditebak. Ujungnya adalah sakit dia. Lemah dia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan mau jadi lemah, Bapak Ibu. Lemah bukan karena virus. Lemah karena tawar hati. Lemah karena kecewa. Lemah karena despair. Perasaan yang kehilangan pengharapan. Lose all hope. Or lose of confidence, ya, kehilangan kepercayaan diri, tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan, jenuh, tawar hati. Firman Tuhan pagi ini menegur saudara, ya, mengingatkan kita saudara, kalau Anda orang beriman, Anda selalu punya alasan untuk tetap beriman. Saya sedang menyusun khotbah berikutnya, judulnya auto iman, ya, bukan autoimun, auto iman, otomatis iman yang muncul. Doakan, saya sedang siapkan pelajaran ini supaya dalam segala situasi kita apa? Auto iman, ya. Otomatis kita beriman, bukan otomatis kita despair, otomatis kita menyerah, discourage, tawar hati, jenuh. Enggak, saudara dikasih Tuhan. Kita disebut orang beriman, maka kita auto iman. Otomatis iman yang keluar dalam segala situasi. Katakan amin. Yang pertama adalah D, dis kita hilangkan. Yang kedua apa? I. Apa itu I? Idle. To spend time doing nothing. Ya, idle itu seperti mobil yang pasang mesin, tapi tidak kemana-mana. Nah, itu idle, ya. Ada sebuah kisah di Alkitab yang sangat sebenarnya terkenal, ya. 1 Raja-Raja pasal 19. Maka takutlah ia, ayat 3, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia ini sebenarnya Nabi Elia Bapak Ibu, ya, meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia sendiri
masuk ke padang gurun, perhatikan, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, baca sama-sama. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kisah di latar belakangi ketika Elia secara luar biasa perkasa mengalahkan nabi-nabi Baal ya di Gunung Horeb. Wah, luar biasa. Cuman butuh satu orang bernama Isabel. Wah. Dia bilang, siapa itu nabi yang membunuh nabi-nabi Baal? Ku kejar dia, nasibnya akan sama seperti nabi-nabi Baal itu. Ketika Elia dengar itu ancaman oleh satu perempuan bernama Isabel ini, dia ketakutan. Padahal dia baru melakukan perkara yang luar biasa, hebat, yang epik Bapak Ibu, mendatangkan api dari langit. Tapi cukup dengan satu kata intimidasi. Dia langsung bilang, saya mau mati. Yang menarik nabi besar ini, dia cuma berbaring, dia idle. Ya. Dia tidak buat apa-apa. Dia menyerah sampai Tuhan tegur dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, sebenarnya di akhir kisah ini, Elia ditegur Tuhan, dan akhirnya Tuhan bilang, apalagi orang kalau sudah kayak gini. Tuhan bilang, bangkit, kamu harus urapi Elisa. Karena Elisa yang akan menggantikan kamu jadi nabi. Dan Tuhan tegur sama dia. Karena Tuhan tanyakan, kamu ngapain sih? Aku bekerja giat di hadapan Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi justru nabi-nabi dibunuh, cuman aku seorang diri saja. Padahal Tuhan bilang sama dia, hey nyong, ya, hey Elia, aku punya 7.000 orang yang lain yang gagah perkasa, yang tidak menyembah kepada Baal. Ada 7.000 yang kamu tidak tahu, bukan cuman kamu tahu, nah istilahnya gitu. Tuhan bilang, karena Elia merasa, cuman dia seorang diri. Padahal Tuhan bilang, ada 7.000 yang lain yang kamu tidak tahu. Dan gara-gara sikapnya seperti ini, Elia digantikan Elisa. Tuhan bilang, bangkit, kamu harus urapi Elisa, karena Elisa akan gantikan kamu sebagai nabi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, fatal. Saya bilang buat Bapak Ibu, saudara semuanya, dalam situasi hari-hari ini, yang pertama jangan menjadi putus asa, kecewa, despair, tawar hati. Jangan kehilangan pengharapan dan kepercayaan diri. Ingat saya, jangan kehilangan pengharapan dan kepercayaan diri. Milikilah pengharapan. Because hope is the last defense of faith. Ya, hope adalah pertahanan terakhir dari iman. Kalau Anda punya pengharapan lagi, Anda tidak punya apa-apa lagi. Tapi yang kedua adalah idle. Jangan kita tidak buat apa-apa. Mesinnya nyala, tidak kemana-mana. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak baik. Soal dikasih Tuhan. Artinya apa? Kita punya iman. Kita punya status orang percaya. Warga kerajaan sorga. Jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Memang menantikan Tuhan penting untuk mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Gereja kita di masa pandemi ini, saya kasih tahu, kita bergerak terus, tanda kutip. Kita tolong hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Dan baru-baru ini, saya minta bendahara mengambil uang perpuluhan dari Rock Hill yang telah kita jual. Rock Hill itu kan saya ambilkan perpuluhan, saya mau taat sama Tuhan. Dan dari situ kita bisa leluasa untuk bergerak dalam penginjilan dan misi. Dan kita kirim uang yang cukup banyak untuk misi di Sarawak. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Sarawak di tengah-tengah pandemi menuai jiwa begitu banyak. Saudara ingat di Zoom kita, saya minta Ibu Riana bersaksi. Dan ternyata mereka belum selesai. Mereka bikin sekolah misionaris. Dan sekolah misionaris inilah yang kita dukung dari Balikpapan. Ya, saya berpikir ini adalah ladang yang subur untuk disupport. Karena ini akan melahirkan penginjil-penginjil yang akan memenangkan banyak jiwa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, kelihatannya berdiam diri, tapi gereja kita cukup aktif, terlibat di kota Balikpapan untuk kita membantu Balikpapan. Terus orang bilang begini, tapi keluarga rohani sendiri gimana Pak Herol? Keluarga rohani sampai hari ini di Rock Center, paket sembako selalu di stok. Anytime, saudara bisa datang ke Rock Center, keluarga rohani, Rock Balikpapan.
ambil paket sembako. Saudara tidak boleh kelaparan. Saudara punya keluarga rohani yang memperhatikan saudara. Nggak usah malu Bapak Ibu. Tapi memang prosedurnya supaya bisa dikontrol, sebaiknya saudara menghubungi gembala KM. Gembala KM bisa memberikan validasi buat saudara. Tapi kalau memang agak ribet, datang aja ketemu Pak Yunus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan idle. Jangan berdiam diri. Ya, bergeraklah ya di dalam kerajaan sorga. Doakan orang lain. Nah, itu dia ya. Bantu orang-orang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti teladan dari gereja kita. Ya, orang yang berkesusahan, orang yang berkekurangan, lihat mereka, support mereka. Seperti kita menyupport hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan semasa pandemi. Ya, Tuhan tunjukkan kepada kita orang-orang yang perlu kita bantu. Dan kita bantu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bersyukur mendapat kesempatan menebar kebaikan bagi para hamba-hamba Tuhan sederhana. Dan itu adalah uang kita bersama yang disalurkan oleh gereja kepada hamba-hamba Tuhan kecil yang sederhana ini. Puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Jangan idle, jangan tidak berbuat apa-apa, bergerak. Doakan orang sakit, bantu orang-orang yang berkekurangan, kuatkan, support, motivasi orang-orang yang sedang kecewa, telepon dia, tumpang tangan atas dia, jangan idle ya. Tidak ada yang tidak bisa melakukan ini kan? Semua bisa melakukannya. Anda bisa doakan orang, Anda bisa motivasi orang. Mari Saudara, berkarya, jangan cuma diam-diam aja ya. Yang ketiga, despair, kita harus hilangkan. Idle, kita hilangkan. Yang terakhir adalah S, selfish. Apa itu? Lacking consideration for others ya. Atau kegagalan untuk memperhatikan orang lain, ya, mempedulikan orang lain, alias egois, ya. Ini harus dihilangkan. Lihat Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, katakan sama-sama dalam Kristus. Yes. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4 baca keras sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan egois. Ya, untuk Anda tetap kuat, tetap tegar, tetap maju bersama dengan Tuhan. Sikap yang harus Anda hilangkan adalah sikap egois, selfish. Ya, hanya mikirin diri sendiri. Stop. Saya mau ingatin buat kita semua, mulai lihat orang lain, pikirkan orang lain. Seperti saya saksikan tadi, gereja kita selalu Tuhan bicara untuk perhatikan orang-orang. Ya. Saya tidak mau lihat orang yang peminta-minta, bukan. Kalau orang minta-minta, tangan di bawah terus, mikirin diri sendiri, saya tidak tertarik. Tapi saya memantau orang-orang yang berjuang dalam iman, yang tidak minta-minta, tidak punya mental pengemis. Nah, mereka lah sasaran dari gereja kita untuk kita tolong ya. Khususnya sekali lagi, hamba-hamba Tuhan sederhana, di desa-desa, di tempat-tempat sederhana. Mereka bergumul dengan Tuhan. Dan saya mendapat informasi, mereka tidak minta-minta, tidak menjadi pengemis, ya, tidak punya iman bisik-bisik. Nah, mereka lah yang kemudian kita kirim, kita transfer untuk mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, udah banyak Bapak Ibu, sepanjang tahun ini banyak. Dari Sabang sampai Merauke, ya, Sunda sampai Papua, ya, termasuk yang di Kalimantan Timur ini. Selalu kita kirim, ya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita, saudara dikasih Tuhan. Jadi, saudara tidak usah ragu, setiap persembahan, perpuluhan yang Anda berikan, kita tidak selfish, kita tidak egois. Gereja ini menyebarkan keharuman Kristus kepada banyak orang, dan banyak orang dibahagiakan. Saya mendapatkan kesaksian yang tidak sedikit mengenai orang-orang sederhana, pendeta-pendeta yang sedang bergumul ini ketika kita kirim, kita transfer. Mereka bisa menangis, mereka bisa telepon saya sambil nangis dan berkata, Tuhan menjawab doa-doa mereka selama ini dan saya sangat terharu, saya sangat bersyukur. Nah, rasa sukacita saya ini saya bagikan kepada jemaat. Saya mau Anda punya perasaan yang sama. Betapa bahagianya ketika kita membahagiakan orang lain, memberkati orang lain. Jangan selfish ya.
Yoel 2, Yoel 3 ayat 9-10. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Ini yang saya sedang lakukan sekarang. Saya menggerakkan saudara. Ya, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saya mau bilang kepada saudara, tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, courage, tabah, kuatkan hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu ya. Musim COVID ini adalah musim yang tepat untuk merubah mata bajak menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Artinya apa? Sesuatu yang untuk hidup diri sendiri mulai dipakai untuk peperangan. Mulai dipakai untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri saja. Selfish, egois. Mari saudara, bisnis saudara sekarang yang selama ini untuk diri saudara, bisnis Anda dedikasikan untuk kerajaan sorga. Ya, profesi Anda dedikasikan untuk kerajaan sorga. Untuk orang lain. Bukan untuk karir saja, untuk diri sendiri saja, untuk jabatan saja saudara. Tapi pikirkan orang lain. Yang Tuhan tentunya bicara kepada kita. Untuk kita berbagi, menguatkan, sharing ya kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kepada kepentingan diri sendiri saja. Mari Bapak Ibu, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau pemangkas, jadi tombak. Sekali lagi saya ingatkan, saya sekarang menggerakkan saudara, supaya saudara jangan mikirin diri sendiri aja, tidak akan pernah selesai. Ya, bukan hanya orang miskin ya yang tidak bisa, tidak ada yang miskin di dalam keluarga rohani Rock Balikpapan, tidak ada. Yang ada hanyalah orang yang punya mental miskin ya. Sebenarnya punya tapi merasa tidak punya ya. Tidak ada yang tidak punya. Anda punya doa, apalagi yang punya materi. Mari perhatikan orang lain saudara, jangan selfish. Nah, di sini kita harus hilangkan. Jadi, Mazmur yang kita baca terakhir bilang begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Anda berharap pada Tuhan? Oke. Kalau Anda berharap pada Tuhan, kuatkan hati Anda. Courage ya. Teguhkan hati Anda ya. Jangan menjadi lemah dan tawar hati. Kuatkan hati saudara ya. Jangan jadi jenuh. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mau selesai dengan pertanyaan ini. Apakah menguatkan hati terjadi hanya dengan keinginan? Anda dengar khotbah ini Anda berkata, oke Pak Harold, saya mau menguatkan hati. Yes, amin. Apakah cukup dengan keinginan itu? Oh enggak Bapak Ibu. Enggak bisa. Anda dengar khotbah, terus Anda bilang begini, saya mau menguatkan hati. Enggak bisa ya. Orang yang tetap kuat hanya terjadi bila orang tersebut mengenal Tuhan. Ya, saya kasihkan ayatnya. Daniel 11 ayat 32 bilang begini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ya, mudah dipengaruhi sama hoaks, mudah tidak percaya pada firman Tuhan. Tetapi, baca, umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi dengan kata lain, untuk menjadi courage, menjadi kuat, menjadi tabah, tegar, Anda harus mengenal Allah saudara. Gitu. Harus duduk di kaki Tuhan. Harus merenungkan semua kejadian hidup ini di dalam kehendak Tuhan. Jangan cuma jadi begitu saja. Jangan sudah sembuh tidak mendapatkan apa-apa. Saya bersyukur sepanjang minggu ini, kesaksian kesembuhan terjadi secara luar biasa. Selamat kepada keluarga rohaniku yang sudah sembuh semua dari COVID. Haleluya! Semuanya sembuh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tinggal kita harus doakan Eyang supaya mengalami kesembuhan sempurna akibat dari COVID. Beliau puji Tuhan sudah sembuh, negatif. Tapi kita terus doakan supaya fungsi paru-parunya kembali normal. Karena masih terdampak sisa-sisa virus kemarin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita doakan. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu, kita tidak hanya bersyukur kita sembuh. Tapi ingat ya, waktu kita survive, kita revive, kita sembuh untuk tujuan Tuhan. Nah, renungkan tujuan Tuhan apa? Kenalah Tuhan di sana Bapak Ibu. Jangan sudah sembuh, jangan sudah pulih, kita kehilangan. Kita kehilangan kehendak Tuhan, kenapa kita disembuhkan. Saya berdoa Anda merenungkan, kenapa Tuhan kasih kita survive. Ya, kita bersyukur juga saudara kita Ibu Ega sembuh dari operasi bypass jantung. Amin. Operasinya lancar. Tuhan berkemurahan, ya. Haleluya. Jadi minggu ini saya sangat bersyukur keluarga rohaniku sembuh semuanya. Walaupun beberapa masih sedang berjuang untuk pemulihan yang total. Mari terus kita doakan Eyang dan Ibu Ega supaya kesembuhannya bisa total. Amin, ya.
Hosea pasal 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal. Lihat itu, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Katakan berusaha sungguh-sungguh. Yes, dia pasti, katakan pasti. Muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban kebakaran. Lihat itu. Ayat ini kasih tahu kita, Tuhan lebih suka pengenalan akan Allah. Dan diajak kepada kita untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Karena ia pasti muncul. Makanya kenapa kita kuat, kenapa kita courage. Karena kalau kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan pasti muncul. Lagi Bapak Ibu, kenapa orang yang mengenal Tuhan dia courage? Dia tetap teguh, dia tegar, dia tabah. Karena dia kenal Tuhan, pasti muncul. Sepasti fajar di pagi hari. Kita tidak pernah meragukan apakah besok matahari akan muncul. Pasti muncul, walaupun lagi musim hujan hari-hari ini. Tapi kita pasti besok matahari akan muncul. Sepasti itulah janji Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar. Amin. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Haleluya. Jadi orang kalau kenal Tuhan, dia bisa courage. Jangan cuma keinginan. Aku mau courage, aku mau courage, aku mau courage. Tidak bisa. Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus mengenal Tuhan. Harus merenungkan semua kejadian dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan di situ? Kenali Tuhan, kenali Tuhan. Kenali Tuhan, kenali Tuhan. Saya selesai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa Anda sungguh-sungguh bisa dikuatkan pada saat ini untuk tetap kuat, ya, tidak discourage tapi courage, ya. Anda teguh, Anda tegar, Anda tabah menghadapi segala pergumulan, Anda tidak menjadi jenuh dan tidak tawar hati, tidak menjadi kecewa, tidak ngomongi orang, Anda semakin baik dalam karakter, semakin bertumbuh dalam iman. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, memotivasi Bapak Ibu, mengerahkan saudara untuk berkarya bagi kerajaan sorga, ya. Tempa mata bajakmu, ya. Jadikan semuanya untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk diri sendiri saja. Ini adalah musim di mana kita reproduksi, berbuah lebat, berbuah lebat, berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Bukan harus dengan modal yang besar. Wah, modal kita memang sudah besar, yaitu iman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, tidak ada satupun di antara saudara yang tidak bisa berkarya bagi kerajaan sorga. Semuanya punya Yesus, punya iman. Ini waktunya, kobarkan api semangat saudara untuk memperluas kerajaan sorga. Jangan idle, jangan lupa ya. Jangan berdiam diri, tidak buat apa-apa. Dan tinggalkan egois, selfish saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Firman-Mu sudah datang kepada kami semua. Aku berdoa Tuhan, supaya firman ini berbicara kepada kami. Supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami menahan diri untuk menyebarkan kebohongan. Atau dusta. Atau malah kita berbisik-bisik tentang kejelekan orang lain. Kami bertobat dari sikap-sikap yang membuat kami tidak memperluas kerajaan sorga. Sebaliknya kami bangkit, menghilangkan sikap tawar hati kami. Menghilangkan sikap idol kami, yang do nothing, tidak membuat apa-apa. Dan meninggalkan selfish, egois kami. Untuk kami bisa courage, bukan discourage. Kami tetap memperluas kerajaan sorga, menjaga api kami, tidak menjadi jenuh dan tawar hati. Termasuk dalam ibadah-ibadah seperti ini, kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak terima kasih untuk gerejamu ini dipakai Tuhan untuk terus memperluas kerajaan sorga. Terima kasih untuk segala berkat yang terus mengalir di gereja ini. Dan tolong kami para pemimpin untuk bisa bijak menyalurkan pada tempat yang tepat. Kami percaya pada saat yang bersamaan, ketika kami memperhatikan orang lain, waktu IMB gereja kami sudah keluar, Tuhan yang akan membangun pekerjaan Tuhan, gereja kami di gedung kami Kilo 5, terbangun dalam kemurahan Tuhan. Aku percaya penuh padamu ya Tuhan. Engkau akan datang seperti fajar di pagi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan janji-janjimu. Setelah aku mendoakan seluruh jemaatmu Tuhan, supaya mereka teguh, tidak tawar hati, menguatkan hati mereka, bangkit bersama dengan Tuhan. Kami doakan saudaraku yang masih sedang sakit, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab kami percaya kuasa-Mu sempurna. Tapi satu hal aku berdoa juga, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan,
ketika mereka diizinkan sakit hari-hari ini. Supaya waktu mereka sembuh, mereka survive, mereka revive, dibangkitkan kembali bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Yes, courage. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan saya beritahu kepada Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu membutuhkan roti dan anggur, paket-paket perjamuan kudus sudah tersedia di Rock Center. Bisa datang kapan saja ke Rock Center setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ambil saja sesuai dengan kebutuhan, satu orang, satu paket untuk 1 bulan. Oke, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Roti dan anggur, bahkan kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, gerejamu, jemaatmu, dilayakkan untuk menerima dan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari silahkan bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Sama-sama kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Dan tangan kiri taruh di dada kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan ucapan syukur. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa anggur, cawan perjanjian baru ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima pemulihan dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah kepadamu. Menikmati segala anugerah yang terindah dari Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau. Dipulihkan dalam nama Yesus. Pandemi COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Diputus penyebarannya dalam nama Yesus. Indonesia bebas dari COVID-19. Bahkan Balikpapan, kota kami tercinta juga bebas dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemerintahan kami. Mulai dari presiden, pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Para gubernur, para bupati, wali kota, camat Tuhan. Mereka bersinergi bersama-sama bekerja keras. Menuntaskan semua masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Memutus mata rantai penyebarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk warga negara Indonesia. Kami sekalian Tuhan mau tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Setiap hari di mana kami berada, kami tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Dan kami percaya perekonomian bangsa kami juga akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka atau di manapun mereka berada yang terpapar COVID-19, Tuhan lindungi, pelihara, jaga dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para dokter, para perawat, mereka yang selalu bersinggungan langsung dengan para penderita COVID-19, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga rohani kami, Jemaat Rock Balikpapan. Mereka yang terpapar COVID-19 dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami sudah melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk beberapa saudara kami yang sudah Tuhan sembuhkan. Kami percaya semua yang sedang terpapar pasti Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan para pemimpin kami di gereja ini. Mulai dari Gembala Sidang kami Pak Herol bersama keluarga, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Para diaken, para gembala-gembala KM, bahkan seluruh jemaatmu dari yang paling muda sampai yang paling senior Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar televisi kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Karena kami sudah menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Bahkan kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Karena mulut kita sudah diurapi Tuhan, mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. 3 kali ucapkan bersama-sama dengan saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk anak dan istrimu di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita, tetap disiplin protokol kesehatan. Shalom.